صاحب المؤلف صاحب الكتاب من الحداد في هذا الكتاب وشاهد مشاهد ثم الجميع ادخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أمر قاصدا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali amma ba'd. Masyaallah hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul hadir melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita sekarang masuk ke pembahasan baru. Kalau kemarin kita membahas tentang islahus sarirah, memperbaiki hati. Karena yang baik yang diutamakan bagi seorang mukmin harus mengutamakan hatinya dibanding dohirnya. Ketika hati sudah kita bisa perbaiki, sudah kita bisa renovasi, maka dohir bakal melok. Tidak sebaliknya, ketika seorang mengutamakan dohir, maka hati tidak bisa melok. Tidak bisa melok. Bahkan terkadang mengotori hati ketika wong mengutamakan hal yang dohir. Makanya ulama kita itu sangat-sangat getun di dalam mendidik seseorang, apalagi muridnya, anaknya, di dalam menjaga hati. Sampai guru kami Habib Segaf Baharun itu dididik oleh abahnya, Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Dalwah. Dia didik, ya Segaf, kapan ente bisa jadi wong sukses? Kapan? Siko. Ente bisa jadi wong sukses kalau ente sudah melaksanakan siko tugas ente dari anak. Apa dia bi katanya? Siko be tugasnya. Jangan pernah merasa lebih baik dari wong lain. Jangan pernah merasa lebih baik dari wong lain. Ketika seorang kata abahnya, ketika ente sudah merasa itu, maka ente berarti sukses. Tujuan kita hidup di dunia kan seperti itu. Begitu banyak para ulama tuh cerita didikannya cak itu kalau seperti Imam Muhdar dididik oleh ayahnya. Sudah diajari dari kecil, sudah diajari tentang ilmu hati, penyakitnya hati, kendala-kendalanya hati. Akhirnya disuruh keluar. Ya Umar, ente cari siapa wong yang lebih jelek dari ente di luar. Nyari dia muter-muter di pasar. Nengok preman, caknya tidak. Kalau dia tobat, jadi wong baik. Nengok seluruhnya sampai terakhir dia nengok anjing. Maaf, nengok binatang. Dalam keadaan luko-luko. Bukan anjing yang bagus, yang gagah, yang kuat, yang bermanfaat, tidak. Oleh di pasar dalam keadaan luko. Nah, sempat terlintas. Caknya dia ini lebih jelek dari anak. Ternyata dia ingat firman Allah. Ya laitani kuntu turaba. Ketika seseorang manusia itu di hari kiamat kaget, nyingok kenyataan, ternyata hewan lebih lemah dari manusia. Kenapa? Karena hewan itu dijadikan oleh Allah turab, dijadikan tanah. Kalau Allah sudah selesai, kalau hewan itu tidak bermasalah di muka bumi, Allah jadikan tanah langsung.
Beda dengan manusia, bakal dihisap panjang oleh Allah. Baina surga dan neraka, antara dua itulah. Teringat dia, oh ternyata dia balik lagi sama abahnya. Sudah tak katik lagi orang yang lebih mulia dari sana. Nah, cak itu puncaknya seseorang itu sudah mengenal apa yang ada di dalam hati. Itu sudah kita bahas tentang bagaimana Imam Haddad menganjurkan kita untuk mengutamakan yang di dalam hati daripada zahir yang kita miliki. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang memanage waktu, mengatur waktu kita. Cak mana seorang itu menjadi orang yang sukses kalau dia tidak bisa mengatur waktunya. Nah, di sini penjelasan dari Imam Al-Haddad. Faslun wa 'alaika bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadat hatta la tamurru sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun min al-khair tastaghriquha fiha. Fabidzalika tadhharu barakatul awqat wa tahsulu fa'idatul umur wa yadumul iqbalu 'ala Allah ta'ala. Wa yanbaghi an taj'ala lima ta'atahu min al-'adati kal akli wasyurbi was-sa'yi lil ma'ash awqatan takhussuha. Di sini Imam Al-Haddad yang pertama menjelaskan kepada kita hendaknya kita memakmurkan waktu-waktu kita itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah. Sehingga tidak berlalu waktu kita tidak berlalu kecuali ditemukan oleh Allah dalam keadaan taat. Ditemukan oleh Allah dalam keadaan taat. Mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan kejelekan. Kalau diri kita tidak menyibukkannya, mengusahakannya dengan kebaikan, maka dia pasti jelek. Itulah karena ada gelap, ada terang, ada pagi, ada malam, ada susah, ada sempit. Ada lawannya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita dengan ibadah, maka akan terisi dengan maksiat. Cak mana cara kita itu? Kata beliau, kita tertibkan waktu kita. Kita atur sedemikian rupa. Seperti kata beliau, kapan kita makan, minum. Kita unjuk ini waktu, unjuk kira-kira kapan kita makan, minum, mencari nafkah, diunjuk kira-kira. Sehingga waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, di sini beliau lanjut lagi, wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Ini nasihat dari beliau. Sungguh, kata beliau, tidak akan sukses satu hal kecuali tidak akan sukses suatu hal yang diremehkan walaupun kecil dan yang ditunda-tunda. Agak bela. Nah, agak bela akhirnya ujung Ramadan sudah. Nak ngawi ke tadi itu. Imam Haddad ngomong, kalau kita ngomong agak baik, maka bakal terlewat, bakal terbuang sia-sia waktu kita. Makanya kata Imam Haddad, jangan seperti itu, tidak akan sukses. Ibnu Umar di dalam hadis mengatakan apa? Iza asbahta fala tantazirul masa wa iza amsayta fala tantazirul sabah. Khudh li sihhatika qabla maradik wa li faragika qabla sughrik, kata beliau. Kalau ente di pagi hari, kalau kita di pagi hari, jangan sampai nunggu sore. Kosong gawekan langsung. Kalau sore, jangan sampai nunggu pagi. Gawekan langsung. Kalau kita nunggu, maka tidak tergawe-gawe. Tidak akan suatu hal itu bakal selesai-selesai, kata Imam Al-Haddad. Makanya, Abu ya biasanya, kalau setiap pagi nak keluar rumah, ada catatan. Hari ini, gawe ke ini, gawe ke ini, gawe ke ini. Kalau kita tidak catat, akhirnya tidak tergawe kalau. Kalau tidak itu sikok, yang lain hancur kalau. Kalau kita catat, setidaknya sebagian besar sudah kita gawekan. Itulah pesan Habib Abdul Qadir As-Segaf dengan muridnya Ali, Habib Ali Al-Jufri. Wahai Ali, ente dengar nasihat anak.
ketika seseorang pengen jadi wong sukses di dunia ini, maka hal yang langka yang pertama kali yang harus dia lakukan, memanage waktu, mengatur waktu, mentertib waktu. Kalau seseorang tidak mentertib waktu, maka halnya di dunia ini bakal berantakan. Cak itu berjalan ngalih becak banyu. Tapi kalau kita mampu mentertib waktu, maka itu akan jadi kesuksesan buat kita. Kemudian kata beliau, kata Imam Haddad, qala hujjatul Islam, yang bagi an tuwazzi awqatik wa turattib awradak wa tu'ayyin li kulli waqtin syugulan la tata'addahu wa la tu'athir fihi siwahu, wa amma man taraka nafsahu muhmalan suda ihmal al-baha'im yastaghil fi kulli waqtin bima ittafaq kayfa tafaq faqada akthar awqatihi da'i'ah wa awqatuka umruk wa umruk ra'su malik wa 'alaika aslu tijaratik wa bihi wusuluk ila na'imil abad fi jiwarillah fa kullu nafasin min anfasik jawharatun la qimata laha wa idza fata fala 'uda laha intaha. Kata beliau, Imam Haddad ngomong, Imam Ghazali ngomong, seorang itu harus membagi-bagi waktunya dan mentertibkannya dengan hal-hal yang baik dan menentukannya dengan hal-hal yang sesuai dengan cocok buat dia. Jangan sampai tidak beraturan waktunya. Sedangkan manusia, kata Imam Ghazali, yang meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan dirinya, biasa be, cak itu be, sekendaknya be, seperti hewan, kata Imam Ghazali, kata Imam Al-Haddad, maka pasti dia adalah orang yang banyak menyia-nyiakan umurnya. Pastilah wong yang tidak pernah memanage waktunya adalah wong yang paling banyak menyia-nyiakan umurnya. Ngapa kata Imam Al-Haddad? Wa awqatuk umruk. Ingat, kata Imam Haddad, waktu kita ini adalah umur kita. Umur kita ini adalah modal kita. Nah, modal inilah yang bisa menentukan kebahagiaan kita di akhirat. Kalau dengan modal ini tidak bisa kita kendalikan, maka dia akan habis rugi kita, bangkrut. Tapi kalau modal ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka kita akan beruntung. Sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat. Nanti di hari kiamat, Allah berikan satu lemari. Satu lemari untuk setiap harinya anak Adam. Jadi satu lemari. Di dalam satu lemari itu ada 24 kotak. Satu lemari ada 24 kotak. Nah, itulah waktu yang kita alami satu hari di bumi. Maka setiap anak Adam bakal membuka 24 kotak itu setiap yang dia lakukan per hari itu. Ketika dia mendapatkan bahwasanya kotak itu berisi cahaya, berarti dia isi dengan kebaikan. Ketika kotak itu tidak kata isi hampa, berarti dia menyia-nyiakan waktunya. Nah, ketika dia menyia-nyiakan waktunya, maka dia menyesal. Dalam ayat Quran, fa asaddaqu akum minas shadiqin. Kata Allah dalam Al-Quran, wong itu yang meninggal minta sama Allah, ya Allah, bangkitkanlah aku supaya aku bisa sedekah sekali berbuat baik sekali Kenapa? Kalau sudah meninggal tak kata lagi. Al-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini terlelap, tidur. Kalau sudah meninggal baru sadar. Makanya Allah itu pernah ngomong sama Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalian itu adalah mayit yang berjalan di atas bumi. Ngapa? Tidak sadar dengan apa yang bakal terjadi. Tujuan kita belajar untuk nyadar gitu. Adanya nasihat, adanya belajar, baca Al-Quran, baca hadis, dan lain-lain untuk menyelamatkan diri kita, ngingetkan. Karena kita ini galak lupa. Namanya manusia kan, galak lupa, galak tidak sadar, galak tidak ini di luar kendali kita. Nah, selanjutnya, nah terus apa yang harus kita isi di waktu-waktu kita selain tadi itu perbuatan-perbuatan yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan seperti makan, minum, mencari nafkah. Apa
Di sini beliau menjelaskan tentang wirid. Kata beliau, wala yang bagi antas tagrik jami' awqatik biwirdin wahid wa in kana afdalul awrad wa in kana afdalal awrad mathalan. Fayafutuka bidzalika barakat i'dadil awrad wa tanakkul fiha fa inna likulli wirdin atharan fil qalb wa nuran wa madadan wa makanatan min Allah laysa li ghairi. Kata beliau, hal yang kita isi adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapo kita berzikir? Zikir ini kalau kita kalau kita dengar hal yang gampang. Apa? Nyebut la ilaha illallah 100 kali. Zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdal yang paling aku ucapkan, perkataan yang paling aku ucapkan la ilaha illallah selain Al-Qur'an. Jangan bahas Al-Qur'an, zikir. La ilaha illallah. Dan zikir-zikir, oh la ilaha illallah gampang 100 kali. Terus astagfirullah. Rasulullah tidak pernah tinggal ke astagfirullah setiap hari. Kalau kita nengai baik atau kita maco baik, gampang. Nengai 100, 200, 100, 200, gampang kecil. Kalau ngawe kena sehari, 2 hari, 3 hari, lalu lupa lah itu. Apa dia yang ninjuk ustaz begitu itu? Lupa. Bukan lagi tidak terbaca, lupa dengan yang dibaca. Nah, itulah. Makanya zikir ini suatu hal yang sangat mahal. Apalagi akhir zaman sekarang. Ada HP. Itulah yang paling melalaikan kita. Benar-benar melalaikan kita. HP. Dulu kalau kita tengok ibu-ibu misalkan. Sambil masak, sambil megang tasbih biasa. Habis masak duduk capek. Sambil megang tasbih. Sekarang ibu-ibu buka grup. Kalau habis capek. Benar tak Bu? Itu ada perubahan. Begitu juga bapak-bapak juga. Capek-capek sambil minum kopi biasa maco. Apalagi dulu biasa koran masih mending ada yang dibaca. Sekarang HP kalau ada dalam ini, ada dalamnya ini. Seluruh sudah diganti dengan HP. Ada kalau. Tujuannya apa? Ya biar kita lalai. Nah, berarti sekarang ini zikir hal yang paling mahal. Hal mahal, susah sudah. Sukses mereka orang-orang kafir telah memudikan kita dengan yang mereka buat. Masyru'. Kalau di dalam bahasanya Abu Bakar, masyru'iyatul iblis wa dajjal. Hal-hal yang sekarang ini di akhir zaman yang membuat kita jauh dari Allah, berarti itu adalah proyeknya iblis, proyeknya dajjal. Dua itulah. Di dunia ini, dua inilah yang paling masalah dengan kita. Kalau tidak ini iblis, kalau tidak ini dajjal. Jelas. Kalau ayatnya jelas. Allah, iblis ngomong sama Allah. Apa? Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai ila yaumin waqti ma'lum. Qala innaka minal mundharin ila yaumin waqtil ma'lum. Kata Allah, kata iblis, tangguhkanlah aku sampai kapan? Sampai hari kiamat. Iya, kata Allah, ditangguhkan. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Jingoklah manusia tu, aku sesat ke galau. Siko iblis berarti yang gawe yang nyesat ke kita. Iblis. Yang kedua siapa? Dajjal. Cak mana dajjal? Kata Nabi Muhammad, ma min fitnatin ma min fitnatin mundu ahdi Adam ila qiyamis sa'ah illa wudi'at lid-dajjal. Tidak ada fitnah apapun yang Allah letakkan di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai kagak kiamat kecuali diperuntukkan untuk persiapan munculnya Dajjal. Kalau kita bahas lagi pembahasan ini, belajar lagi panjang. Ada penelitian dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur tentang apa sih andilnya Dajjal dengan perbuatan kita sekarang. Kalau bahasa kita sekarang, iblis mungkinlah ngopi ngapa? Dia lah sukses. Tinggal nunggu ujungnya kita ujungnya manusia kalau sudah ujungnya dia lah siap siaga. Siaga 1, siaga 2, siaga 3. Wong dia lah di ujung ini.
Kalau selain itu sudah masuk kalau pengaruh kita ini sudah dibawa pengaruh iblis, pengaruh dajjal lah. Dajjal ini apa? Nah, beda. Pembahasannya kalau kita bahas lagi panjang ini, pergi fitnah namanya. Ada dua fitnah di muka bumi ini. Ada fitnah yang Allah anjuk. Ada fitnah yang Allah anjuk. Allah katakan, innama abwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, bini-bini kalian, istri-istri kalian adalah fitnah, ujian dari Allah. Itu ujian yang murni. Memang itu ujian dari Allah. Hatta nabi-nabi pun ujiannya sebagian dari istri, dari anak, dari harta, dan semua manusia itu hampir ujiannya di situ. Kalau harta kita mantap, bagus, ujian kita di istri berarti. Kalau istri bagus, harta bagus, ujiannya di anak. Kalau ujiannya anak bagus, ini ujian pasti muter-muter di situ. Ini namanya fitnah yang murni dari Allah. Ini namanya ujian yang murni dari Allah. Ada lagi ujian al-fitnatul musayyasah. Hai Abu Bakar menjelaskan. Dia ini ujian, sama. Tapi dibentuk, diprogram, dibentuk. Ada dalang di baliknya. Di antaranya HP. HP kan ujian buat kita. Tasarrufnya, perlakuan kita kemana? Nak ke kanan apa ke kiri? Sesuai dengan kehendaknya kita. Nah itu ujian. Tapi ujian musayyas yang dibuat. Konten-kontennya dibuat. HP-nya dibuat. Seluruhnya dibuat. Nah itu namanya fitnah al-musayyasah. Ada dalangnya di belakang. Siapa dalangnya di belakang? Nah itulah yang dijelaskan panjang kalau kita menjelas tentang bagaimana istilah kok bisa Jibril, kok bisa Dajjal itu berkaitan dengan yang terjadi di muka bumi sekarang. Kalau iblis jelas, dia masuk majrad dam. Dia menghasut kita dari dalam. Kalau Dajjal menghasut kita dari luar. Nah, itu dua sisi berarti sudah. Beda lagi hawa nafsu. Susah lagi. Kalau sudah tertanam, baliknya agak watak tabiat atau hawa nafsu. Nah, itu siapa yang ngajari? Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanu. Tergantung abahnya. Dan tergantung pergaulannya. Tergantung pendidikannya. Nak menjadikan dia orang baik atau orang jelek. Nak jadi Yahudi, Nasrani atau Islam. Tergantung pergaulannya. Tergantung abahnya. Nah dari mana sisi? Inilah yang nanamkan. Sampai menjadi watak. Sampai menjadi kebiasaan. Itu jadi hawa nafsu. Tapi ada yang lawan. Nah itu lawan kita dua kok tadi. Kata Rasulullah. Kapan munculnya Dajjal? Ketika tidak ada lagi uang itu. Para da'i-da'i menyebutkan nama Dajjal di mimbar-mimbarnya mereka. Mungkin kita sekarang agak asing mendengar nama Dajjal. Tapi kalau kita bahas. Keadaan zaman ini itulah. Bahkan yang fenomenal lagi yang dijelaskan oleh Abu Bakar termasuk fitnah yang digambarkan oleh Dajjal, yang dilaksanakan oleh Dajjal sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, hadisnya panjang, adalah film yang dibuat. Jadi film itu termasuk tipu daya Dajjal. Dalam hadis panjang, beliau buat penelitian kan, beliau menjabarkan. Ada film-film yang ada sekarang, bioskop, film-film yang lain, itu ada termasuk daripada tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal. Marja'nya apa? Marja'nya hadis Nabi Muhammad. Itu beliau buat penelitian. Makanya beliau panjang lebar. Beliau bahkan ngomong di dalam kitabnya, ada kitab beliau, Baina yadayyid Dajjal. Kita ini berada di antara Dajjal. Dekat dengan Dajjal. Nah, sampai kalau kita jengok, kalau yang paling masuk akalnya ada namanya pengikut Dajjal, Illuminati dan sejenisnya. Itu kan pengikut Dajjal. Nah, kalau kita jengok lagi ternyata dalang-dalang di muka bumi ini Israel, Amerika, apa yang dilambangkan oleh mereka? Lambang Illuminati. Lambang Illuminati. Illuminati ini lambang apa? Pengikut Dajjal.
Cak ini kotak segitiga. Kalau jika dolar itu gambarnya piramida. Pucuknya ada mata siko. Apalah hubungan dolar ini dengan Dajjal? Berarti ini ada isyarat. Tapi kita tidak memahami isyarat. Karena isyarat itu tergantung yang di depan. Kita ngisyaratkan. Gantung memahami. Kiranya kodenya juga balik. Padahal minta sampai minum. Nah, tergantung kan. Nah itu ada isyarat. Jelas pula isyarat. Dan mata uang ini, dolar ini, menjadi mata uang patokan dunia. Lambangnya Dajjal. Berarti ada apa? Kok bisa ada Dajjal di situ? Mata siko. Jelas. Dan artis-artis terkenal itu endorse-nya rata-rata mereka itu disebarkan, suruh nyebarkan apa yang berkaitan berbau-bau Dajjal. Bahkan kita di dalam TikTok kita, di dalam sosmed kita, ada lagu-lagu yang di situ memuji-muji Dajjal. Bahkan yang maaf-maaf artis-artis dari luar itu, yang di situ jadi artis panutnya wong remaja ini, yang dari Eropa, dari Jepang, dari Korea. Kalau kita jengok rata-rata isyaratnya isyaratnya Dajjal. Ada apa? Siapa ini yang gerakkan ini? Makanya fitnah itu ada dua. Inti dari Dajjal atau dari iblis. Fitnah. Selain fitnah yang murni. Fitnah itu dua kan? Fitnah yang murni sama fitnah yang musayyas, yang dibuat. Kalau fitnah murni memang dari Allah. Nah, kita tadi contohnya keadaan hidup kita. Ada fitnah yang dibuat. Ya dari perekonomian. Itu tadi dari HP. Itu fitnah, ada dalang di baliknya. Tidak mungkin uang itu tidak bisa makan. Sedangkan berlimpah. Allah menunjuk. Ya apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ngomong. Wa ma min dabbah. Dabbah ini siko hewan melata. Pasti Allah menunjuk rezekinya. Kita percaya tak sama Quran? Percaya. 100% kita wajib percaya. Tidak boleh kita ingkar. Kita percaya tak? Sekarang ada wong yang mati kelaparan. Sedangkan Nabi Muhammad pernah doa. Nabi Muhammad itu pernah berdoa dengan 3 doa. Ya Allah, jangan engkau musnahkan di antara doanya, jangan engkau musnahkan umatku ini dalam keadaan kelaparan. Dikabulkan doanya oleh Allah. Kelaparan, dikabulkan oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad sudah doa. Allah sudah jelaskan. Tiba-tiba ternyata di Afrika ada orang yang mati kelaparan. Ada siapa? Ternyata ada yang bermain di belakang. Sengaja panen, tidak dijual. Sengaja ditahan. Bahkan berapa permainan elit global, berapa padi itu dibuang di laut. Berapa ton mereka buang. Sengaja. Biar apa? Umat Islam umat di dunia ini dalam keadaan lapar. Ekonomi naik terus. Sampai wong terjepit. Permainan siapa? Kalau bukan permainan elit global, siapa di belakang mereka? Illuminati. Siapa di belakang Illuminati? Mereka dengan jelas syiarnya. Kami pengikut Dajjal. Ngikut itu, kalau tidak nyingok, nengeh. Kalau tidak, pasti ada kaitannya. Bahkan beliau, kalau kita perdalam lagi, di dalam buku-bukunya beliau, bahkan jelas kecek ini. Mungkin kalau kita nonton film, kata beliau. Nonton film, beliau jelaskan. Karena kan fitnah terbesar Dajjal itu ada di film. Termasuk di situ. Dan mereka itu membongkar program-programnya mereka dari film. Kalau bapak-bapak mungkin sedikit yang nonton film. Yang muda-muda mungkin ada yang nonton film. Dari kecil. Dari kami SD dulu. Kami kalau nonton Power Ranger. Mungkin bapak-bapak tahu Power Ranger. Power Ranger itu ternyata ada bos besar. Yang memberikan perintah hanya dari layar. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu mereka nih sama Power Ranger. Tapi ada bos besar. Yang merintahkan hanya dari layar. Dan setiap film-film barat. Itu rata-rata yang filmnya aksi. Bebala-bebala, begoco-begoco yang ini. Pasti ada bos yang paling tinggi. Bos yang paling tinggi itu. Cuma kedengaran suaranya baik. Atau gambar yang buram-buram. Kalau kita pernah nonton film. Gambar yang buram-buram.
Atau kejingokan tangannya baik. Atau mato, siko. Seperti yang biasa kita jingok tuh. Nah, siapa? Cak mana itu? Wallahu a'lam. Kalau kita nak ngomong secara frontal bahwasanya mereka memiliki hubungan khusus dengan Dajjal, bisa jadi. Kita tidak tahu kan? Mereka yang membuat kecanggihan. Siapa tahu mereka taklim, ada belajarnya juga dengan Dajjal. Menyeting negala yang ada di bumi. Dan setidaknya mereka menyatakan dengan terang-terangan bahwasanya kami pengikut Dajjal. Itu mengisyaratkan ada satu isyarat. Dan yang mereka buat suatu hal yang besar di bumi ini. Bukan suatu hal yang kecil. Mereka ini mengendalikan. Mengendalikan PBB, mengendalikan perekonomian, mengendalikan pemerintahan, mengendalikan keamanan. Mengendalikan segala-galanya. Itu kalau kita baca sejarah lagi, panjang. Nah itulah zikir. Nah, mereka ini menyibukkan kita dari hal-hal yang dekat sama Allah. Sedangkan kita ini sekarang belajar menyusun waktu untuk kita dekat sama Allah. Dengan apa? Dengan berzikir. Kata Allah, fadhkuruni adhkurkum. Washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Fadhkuruni bitta'a adhkurkum bisawab wal jannah. Ingatlah aku dengan ketaatanmu, maka aku akan mengingatmu dengan pahala dan surga. Wadhkuruni fid dunya adhkurkum fil akhirah. Ingatlah aku di dunia, maka aku akan mengingat kalian di akhirat. Berzikir maksudnya ingat ini. Fadhkuruni, banyak, panjang para ulama menjelaskan dalam tafsir tentang ayat ini. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku ini sesuai dengan persangka hambanya. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi nafsin dzakartuhu fi nafsin khairin minhu. Kalau kita berzikir dewean, maka Allah akan menyebut nama kita juga. Kalau kita berzikir fi mala'in, rami-rami, di hadapan wong atau rami-rami, maka Allah akan menyebut nama kita ini di hadapan para malaikat. Fi mala'in khairin minhu. Itulah zikir. Banyak kalau kita bahas tentang zikir, yang fadilahnya adzikir sirajul qalb. Ngapalah Imamul Haddad nago zikir ini setelah hati? Karena selain hati itu butuh kita berzikir, hati itu butuh juga kita terangi. Sama cara nerangi hati? Berzikir, dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir. Dan zikir inilah yang menjaga kita dari hal-hal yang aneh-aneh. Nah, biasakanlah mulut kita nih, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Kadang kita berat. Kalau tidak dibiasakan berat. Maka kita harus biasakan mengucapkan zikir-zikir. Nah, di sini beliau menjelaskan lagi. Dan kita, kata beliau, jangan sampai kalau kita berzikir, zikirnya dengan sikok zikir, be. Campur-campur. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebut galau macam-macam. Ngapa sebabnya? Biar kita tidak bosan. Ngapa kita ni zikir? Biar kita tidak bosan. Makanya Imamul Haddad ngumpulkan sikok kumpulan zikir-zikir. Namanya Ratibul Haddad. Ada namanya Ratibul Atos. Ada namanya Ratib Saman. Dan zikir-zikir yang lain. Hizib-hizib. Itu kan kumpulan zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi. Beda dengan kita macam zikir sikok we. La ilaha illallah atau raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi kalau dikumpulkan justru lebih lemah. Lebih lemah buat kita, lebih nyaman, lebih tenang. Tidak bosan. Imam Al-Haddad pernah ditanya dalam kitab Nafaisul Ulwiyah. Wahai Imamul Haddad, sekarang aku nak nanya, kata beliau. Kata yang nanya, afdalul Al-Quran apa zikir? Kalau afdal Al-Quran, kenapa ada zikir? Nah, pertanyaannya ini agak menyebab sedikit. Afdal Al-Quran apa zikir? Kalau afdal Al-Quran, kenapa ada zikir? Memang ada jelaskan itu. Kalau ente bahas Al-Quran sama zikir, maka Al-Quran secara mutlak lebih afdal dari yang lain. Lalu kenapa ada zikir? Banyak sebabnya kata Imam Al-Haddad. Yang pertama, Al-Quran tidak boleh kita baca dalam keadaan aneh-aneh.
dalam keadaan kita tidak siap, kurang berakhlak, kurang pas. Kalau zikir sambil nyetir tidak apa-apa. Kalau Al-Quran tidak apa-apa, tapi kurang berakhlak. Sambil jalan kita berzikir. Sambil keadaan. Makanya ini nutupi. Kalau Al-Quran, kalau bisa kita duduk nih. Sebagaimana Imam Nawawi jelaskan dari At-Tibyan. Duduk, menghadap kiblat, pakai peci, pakai baju rapi. Nah, zikir ini mengisi. Dan Al-Quran, kalau tidak kita pegang, kadang nyasar-nyasar, tidak fokus gitu. Beda dengan zikir. Zikir bisa kita sebut subhanallah, 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 subhanallah sambil jalan. Quran sambil jalan, nyasar ke ayat yang lain. Kalau tidak ketemu ujung. Kalau lagi baca Al-Baqarah tiba-tiba minal jinnati wan nas. Allah kejauh. Nah, beda kata Imam Haddad. Ya beda. Tidak baca kalau nak Quran be. Dan kata beliau beda juga khasiatnya. Al-Quran, zikir, dan berbagai macam zikir itu beda khasiatnya. Beda. Kita sudah paham. Al-Quran, zikir paling afdol. Iya, Al-Quran paling afdol. Kemudian, la ilaha illallah afdol juga. Astaghfirullah afdol juga. Allahu Akbar, subhanallah, sama alhamdulillah afdol juga. Nah, sekarang, cak mana? Kami nak fokus sikok, coba Ustaz, sikok. Nah, anda jelaskan. Cak ini. Kita ibaratkan. Sekarang kita sepakat. Madu minuman terbaik. Minuman terbaik. Syifaun lima fis sudur. Syifa yang ada di sudur, di dalam hati. Baik. Dawaan likulidda kata Nabi. Obat segala obat. Penyakit. Kita sepakat. Oke madu. Terus kita nak minum madu terus. Susunya kapan? Terus kita tak galak minum jusnya itu. Tak galak minum kopi. Tak galak minum teh. Madu. Terus kan paling afdol. Kita udah sepakat nih. Madu afdol. Paling-paling bagus. Buat kesehatan. Buat tubuh. Buat kecerdasan. Seluruh. Apa kita nak minum madu be? Apa tidak bosan minum madu be? Nah. Baca itu. Ngapa ada zikir macam-macam? Yang pertama. Biar kita selamat dari bosan. Ayo baca Quran. Ini. Agak ada itu. Zikir la ilaha illallah terus. Akhirnya bosan. Yang kedua, khasiatnya juga berbeda. Zikir la ilaha illallah, faedahnya cak ini, kata Nabi. Pahalanya baca ini. Zikir subhanallah, faedahnya cak ini. Ini kan beda-beda khasiatnya. Sama baca ini. Di sini anak catatkan ada Abu Darda. Ngatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ini kalau kita baca wiridul latif pasti ada wirid ini. Abu Darda ini istiqomah baca ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Baca terus. Dapat ijazah dari Nabi, dapat amalan dari Nabi, baca terus. Pas dia lagi ngajar siang-siang datang muridnya. Wahai guruku, wahai guru ngapo? Rumah kau kebakaran. Udah. Lanjut ke belajar. Tenang, tenang. Baca, udah. Lanjutkannya belajar. Selesai. Rumah kau kebakaran. Santai. Aku yakin rumahku tidak kebakaran. Tidak, aku nyinggung nih rumah kau kebakaran. Tidak, kata dia. Tidak. Sudah. Balik. Ternyata benar. Api itu meloncat. Dua rumah di samping kanan kiri udah terbakar. Tengah-tengah tidak terbakar. Nah, kata Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi. Percaya tak kau sekarang? Tidak percaya. Macam mana itu? Hebatnya kau ni. Nah, orang nanya kan sebabnya. Kenapa hebatnya? Karena aku istiqomahkan zikir yang diinjil oleh Nabi. Nabi ngomong, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Itu menjaga rumah kita, harta kita dari kebakaran. Kan beda-beda khasiatnya itu. Makanya para ulama, kalau kita baca la ilaha illallah, angus rumah kita. Beda-beda. Setiap zikir ada khasiatnya beda-beda. Sama cak minuman tadi. Sama tak madu sama susu? Beda. Sikok menguatkan tulang, sikok menguat kotak, kecerdasan. Beda ini sama ini. Kalau setiap minuman itu sama khasiatnya, setiap vitamin itu sama, ngapa kita suruh minum obat beda-beda? Kan beda, beda khasiat. Kalau seluruh hal itu sama, ngapa kita suruh beda-beda? Obat pening ini, obat
Asam lambung ini. Kenapa beda-beda? Kan sama. Nah, maka setiap hal itu beda-beda dan butuh diwarna-warnai biar ada manfaatnya tersendiri. Itu ngapa kata Ibnu Haddad ketika kita berzikir jangan fokus dengan satu zikir. Kemudian beliau menjelaskan lagi di sini tentang zikir-zikir, tentang amal-amal yang harus kita perhatikan. Amal apa yang harus kita perhatikan, yang bisa kita amalkan sehari-hari, yang bisa kita perbuat sehari-hari, yang bisa kita istiqomahkan sehari-hari. Nah, beliau bakal menjelaskan di pembahasan selanjutnya tentang amal apa yang bisa kita gawekan dan kita bisa istiqomahkan di dalam sehari-hari di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma arzuqna sawa'as sabil, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, faqqihna fid din wa zidna kamal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.